Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021 dan kita masih berada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan ketiga pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi mereka selama 4 menit masing-masing pasangan calon, dan ini tentu menjadi salah satu upaya dari bagaimana mereka mengenalkan ya apa yang mereka akan lakukan apabila terpilih nanti pada tanggal 9 Desember ya. Ya, yang pasti ini bahan supaya kita juga punya pedoman yang mana kira-kira pemimpin yang tepat yang pastinya untuk kita pilih nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Dan segmen kedua nanti kita akan mendengarkan bagaimana visi dan misi mereka diperdalam lagi oleh moderator ya, dan nantinya juga akan ada sesi tanya jawab ya dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Dan nampaknya mungkin pasti tambah seru ya, seperti apa kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan pemaparan visi misi dari pasangan calon ya. Kita akan bersama-sama menyaksikan, inilah sesi kedua masih dalam debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Selamat menyaksikan. Baik, hadirin yang saya hormati, kita masuk pada segmen kedua. Segmen kedua terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah penajaman visi dan misi, dan sesi kedua adalah pendalaman tema debat dikaitkan dengan isu-isu aktual daerah. Saya akan bertanya kepada masing-masing pasangan, dan masing-masing pasangan memiliki waktu untuk menjawab selama 3 menit, saya ulangi. Kita mulai dengan sesi pertama. Kesempatan pertama saya akan mengajukan kepada pasangan calon urut nomor 2, Bapak Noviadi dan Bapak Ilyas. Dari penyampaian visi dan misi yang sudah disampaikan Bapak berdua, akan mewujudkan masyarakat Ogan Ilir sejahtera, unggul dan berkualitas, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir dari tahun ke tahun masih rendah. Pertanyaan saya, upaya apa dan bagaimana strategi Bapak berdua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir ini? Waktunya untuk menjawab 3 menit, dipersilakan. Terima kasih moderator. Tentunya kita berbicara bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentunya pemerintah ke depan apabila saya bersama Bapak Ilyas Panji Alam dipercaya untuk menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir, dan insya Allah akan jadi, tentunya kami mempunyai program akan mencetak 1000 pengusaha dalam 1 tahun. Akan kami berikan modal peminjaman tanpa bunga. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan upaya sesuai dengan program dari pusat, akan mengupayakan penanaman padi akan panen dalam 2 kali 1 tahun. Kemudian tentunya kita berbicara tentang karet, ini menjadi masalah utama saudara-saudara kita masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berada di Muara Kuang, Rambang Kuang, dan di Lubuk Liat. Mungkin mayoritas adalah petani karet. Tentunya kami akan mendirikan pabrik kram rabor yang tentunya itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya, dan kami akan mengoptimalisasikan fungsi tempat pelelangan karet. Kemudian yang kedua, kami akan memfasilitasi untuk penanaman investasi sehingga itu akan juga mendorong ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir tentunya kami akan memfasilitasi terus membina usaha-usaha kecil menengah seperti pemasarannya, bagaimana pelatihannya, pemasarannya, kemudian pengelolaan keuangannya untuk usaha-usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada sekarang seperti tenun songket, seperti juga perak dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kita yang pertama berbicara tentang bagaimana serapan pendapatan asli daerah tersebut dapat maksimal. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir berbagai macam, mulai dari distribusi dan juga pajak-pajak dari
para pengguna yang sah. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang pelelangan Lebak Lebung, tentunya itu menjadi PAD yang sangat tinggi. Bagaimana nanti serapan tersebut agar dapat maksimal. Tentunya yang kedua, kita harus permutahiran wajib pajak. Kita harus mengelola, mendata ulang wajib-wajib pajak agar penyerapan PAD Kabupaten Ogan Ilir agar terserap secara maksimal. Dan kemudian yang paling penting adalah peningkatan kualitas penagih pajak agar penagih-penagih pajak tersebut dapat secara tepat waktu, wajib pajak dapat secara tepat waktu untuk membayar pajaknya, sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat terserap secara maksimal dan pendapatan asli Kabupaten Ogan Ilir dapat memenuhi targetnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya pas. Baik, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3, Pak Sobri dan Pak Taufik. Berdasarkan visi dan misi Bapak, yaitu akan mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir yang subur, aman, nyaman, tertib, religius, dan indah. Padahal tingkat keamanan dan kerawanan sosial di Kabupaten Ogan Ilir termasuk yang cukup tinggi. Pertanyaan saya, apakah upaya yang dilakukan dan bagaimana strategi Bapak berdua untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi aman, nyaman, tertib, religius, dan indah tersebut? Waktu untuk menjawab 3 menit. 3 menit dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Visi kami adalah Ogan Ilir Santri. Terkait pertanyaan bagaimana menjaga rasa aman. Rasa aman ini penting karena investasi tidak akan masuk kalau daerah kita tidak aman. Oleh karena itu, investasi kita perlukan, dan untuk mendapatkan investasi, rasa aman harus terjaga. Kami mempunyai konsep, pertama bekerja sama dengan Polres Ogan Ilir, bekerja sama dengan dan Kodim 0402 Komplek Ilir Ogan Ilir, bekerja sama dengan aparat pengamanan lainnya, dan mengintensifkan kamling, keamanan lingkungan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengamankan lingkungan masing-masing. Dengan cara kami akan menyediakan dana, alokasi dana khusus untuk pengamanan ini supaya efektif dan efisien, berbanyak pos-pos karena Ogan Ilir terlalu luas dan potensi yang harus dijaga juga besar, maka daerah akan menyediakan untuk bersama-sama dengan aparat pengamanan tetap kontinu menjaga rasa aman tersebut. Saya kira dengan cara itu dan menyadarkan masyarakat pentingnya rasa aman ini bagi peningkatan kehidupan dan perekonomian rakyat. Terkait dengan strategi untuk mencapai visi kami Ogan Ilir Santri, kami sudah menyiapkan konsep dan sudah kami analisis dengan SWOT analysis sehingga itu layak untuk dikerjakan dengan program-program unggulan yang telah kami sediakan. Terkait pula dengan investasi dan terkait dengan pendapatan asli daerah, kami ingin mendapatkan PAD di Ogan Ilir tidak dengan menyusahkan rakyat, tapi kami ingin mendapatkan PAD dengan menarik investasi. Beberapa konsep cara menarik investor sudah kami siapkan, pada waktunya akan kami berikan nanti kepada Bapak dan kepada teman-teman sejawat untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami berkeyakinan betul manakala investasi di Ogan Ilir meningkat, banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Ogan Ilir, otomatis intensifikasi dan ekstensifikasi PAD akan bisa terwujud. Dan kami nyatakan kami tidak akan memungut retribusi dari lelang Lebak Lebung. Di beberapa tempat kami sudah sampaikan bahwa lelang Lebak Lebung akan kami hapus karena itu menyangkut kepentingan rakyat banyak dan akan kami serahkan kepada desa. Supaya kepala desa dapat menata Lebak Lebung ini supaya lebih tertib, aman dan kondusif, rakyat dapat menikmatinya secara luas. Dan kami akan menggali PAD dengan ekstensifikasi lain dengan berupaya memperbanyak investasi dan peluang usaha di Kabupaten Ogan Ilir. Saya kira itu dan silakan Pak Profesor untuk menambah. Terima kasih Pak Sobri, silakan kalau ada yang ditambahkan Pak Sobri. Tujuan daripada
visi dan misi kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kesejahteraan rakyat ini tentu keamanan akan kondusif dan juga akan dilengkapi dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat Ogan Ilir. Dengan keimanan dan ketakwaan maka waktunya akan habis. dapat. Terima kasih Pak Sobli dan Pak Taufik. Terakhir, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Helmi dan Pak Mucendi. Kami persilakan waktunya. Ini pertanyaannya. Dari visi dan misi yang sudah disampaikan, bahwa Bapak berdua akan mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir sebagai kota satelit yang mensejahterakan semua orang secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis kearifan lokal. Padahal di Kabupaten Ogan Ilir ini masih banyak kita temukan masalah sengketa tanah dan pembangunan lahan yang belum sesuai dengan rencana tata ruang kota dan kabupaten. Pertanyaan saya, bagaimana upaya dan strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Waktu untuk menjawab 3 menit. 3 menit dari sekarang kami persilakan. Terima kasih Prof. Kondisi inilah yang membuat kami menulis visi misi ini. Seperti saya katakan di muka, OI ini dengan Indralaya sebagai ibu kota sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari Palembang Metropolitan. Satu konsep yang disebut dengan Patung Raya Agung. Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung. Seperti Jabodetabek ya di Jakarta. Dan itulah sebabnya Indralaya OI mendapatkan perhatian yang sangat besar dari provinsi, dari pusat, dan juga dari swasta. Terbukti Bapak Jokowi dalam 2 bulan terakhir 3 kali singgah atau melintas di Ogan Ilir. Dan berkembangnya Palembang sebagai kota besar, kota internasional setelah sukses dengan PON, menjadi tuan rumah SEA Games, ISG, AUG, dan kemudian akan menjadi calon tuan rumah Asian Games 2018. Tentu saja terbukti dengan makin banyaknya hotel, restoran, kantor-kantor, dan pemukiman, tentu saja Palembang harus memerlukan dukungan dari daerah-daerah sekitarnya termasuk Indralaya dan Betung. Tapi apa yang terjadi? Ya, pembangunan mal, pembangunan perumahan, pembangunan kantor-kantor malah larinya ke Betung dan tidak ke Indralaya. Ya, jadi itu provinsinya, dan inilah yang menurut kami bukti bahwa tidak ada sinkronisasi antara RPJMD kabupaten dan provinsi dan juga pusat, dan patut diduga mungkin juga kurangnya komunikasi antara pemerintah kita dengan provinsi dan pusat. Dan juga memang banyak terlihat lahan-lahan yang penggunaannya tidak sesuai dengan RT RWK. Itulah yang akan kami coba menata ulang, mengusulkan dengan persetujuan DPRD. Kita akan melakukan percepatan pembangunan yang berbasiskan daya dukung tanah. Yang cocok untuk pertanian, silakan pertanian. Yang cocok untuk perkebunan, silakan perkebunan. Yang cocok untuk industri, silakan ke industri. Dan masalah yang lain, apalagi ada masalah lahan, sengketa lahan, barangkali Muhendi bisa menambahkan. Mengingat sengketa lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, belum ada ketetapan Permendagri, tata batas kabupaten, kecamatan, dan desa. Ke depan insya Allah akan kita jalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten tetangga yaitu Oki dan juga Muara Enim, Palembang, dan Prabu Muli. Insya Allah ini bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dan juga apabila sengketa lahan ini masih terjadi, kita akan membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan melibatkan stakeholder yang ada, yaitu forum pimpinan daerah dan juga melibatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ke depan tentunya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus proaktif, konsultasi dan dialog dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuki sesi kedua, yaitu pendalaman tema debat dikaitkan dengan isu-isu aktual daerah. Saya akan memberikan 1 buah pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon, dan waktu untuk menjawab 3 menit mulai
saya mulai dengan pasangan calon nomor urut 3. Pak Sobli dan Pak Taufik, pertanyaan ini berkaitan dengan tema debat memperkokoh kebangsaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dihadapi adalah adanya kepentingan pusat, baik nasional maupun provinsi, dan kepentingan daerah, kabupaten dan kota, yang kadang-kadang berbenturan satu sama lain. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak berdua dengan persoalan ini, dan bagaimana strategi Bapak untuk memperjuangkan kepentingan daerah, serta bagaimana caranya menyerasikan kedua kepentingan itu agar serasi dan seimbang? Waktunya 3 menit, dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Memperkokoh kebangsaan. Yang pertama, kita tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan itu harga mati. Oleh karena itu, maka daerah wajib mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka mempertahankan NKRI. Terkait dengan itu, undang-undang sudah jelas mengatur. Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 terakhir diperbarui dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2015. Di sana jelas ada 3 urusan. Urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren yang dapat dibagikan kepada daerah, provinsi dan kabupaten kota, dan urusan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden sebagai kepala negara. Oleh karena itu, daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi wajib mendukung NKRI ini. Pertama, dengan membuat program yang terintegrasi dan program yang mendukung program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Alhamdulillah, organ ilir tata ruangnya sudah disahkan, sudah diperdakan, dan sudah diakui. Apabila kita membangun sesuai dengan azas dan ketentuan tata ruang wilayah dan tata ruang daerah kabupaten, secara otomatis itu sinkron dengan pembangunan daerah provinsi dan pembangunan daerah pusat dan pembangunan pemerintah pusat secara nasional. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah daerah tentu dalam urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan moneter, urusan keamanan, pertahanan keamanan, urusan justisi, urusan agama, dan politik luar negeri harus didukung. Pemerintah daerah harus mendukung. Terkait dengan itu, dengan undang-undang mengenai bagi hasil, terutama bagi hasil minyak dan gas bumi, kami mempunyai pandangan bahwa memang seperti itulah menjaga NKRI. Kita tidak bisa ngotot memperjuangkan kepentingan daerah sementara kepentingan nasional terabaikan. Akan hancur tatkala kepentingan nasional terabaikan hanya mengandalkan kepentingan daerah semata. Sekali lagi, kami sadar betul bahwa pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang terintegrasi. Yang paling penting dijaga sekarang adalah supaya jangan sampai ada kesenjangan sosial masyarakat. Tanamkan rasa cinta tanah air, rasa bangga terhadap Indonesia, dan rasa bangga terhadap daerah kita. Dengan demikian akan terjadi satu kesatuan tekad. Daerah adalah bagian dari pemerintah provinsi dan nasional. Terima kasih. Silakan Pak Profesor. Silakan kalau mau utamakan Pak Taufik. Terima kasih. Juga mungkin perlu juga diperhatikan nanti kalau siapapun jadi kepala daerah organ ilir ini agar jangan memberikan pelayanan yang diskriminatif terhadap rakyat. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Pak Sobli dan Pak Taufik. Selanjutnya pertanyaan yang akan saya ajukan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Elmi Yahya dan Pak Musendi. Pertanyaan ini berkaitan dengan tema debat penyelesaian pembangunan daerah. Di dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pelaksanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta. Padahal partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan ini masih rendah. Bagaimana pandangan Bapak berdua terhadap masalah ini? Dan bagaimana strategi Bapak berdua untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta
dalam pembangunan agar terjadi keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Dipersilakan. Ya, betul sekali Prof. Kami setuju memang keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan Ogan Ilir memang masih rendah. Tapi kami punya harapan yang sangat besar karena sesuai dengan prioritas pembangunan Pak Jokowi yaitu nawacita. Ada satu poin yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah. Ya, ini salah satu kunci. Jadi kita akan mengembangkan bagaimana potensi di daerah. Ya, kita punya lahan pertanian yang sangat bagus dan kita juga mempunyai potensi ekonomi kreatif yang besar, ya, terutama misalnya songket, dan kami sangat konsisten. Dari awal kami selalu pakai songket, menunjukkan dukungan kalau kami tidak hanya bicara tetapi melakukannya langsung. Baik, dan terkait dengan fungsi pemerintah, antara lain untuk memberdayakan masyarakat dan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan keahliannya, baik sebagai petani, peternak, pedagang, kerajinan, ya, dan semuanya ini akan membuat kami untuk melakukan ya program-program peningkatan keahlian rakyat melalui pelatihan-pelatihan. Kita punya BLK di sini yang sudah tidak aktif lagi, apalagi menyambut masyarakat ekonomi ASEAN yang sebentar akan jalan. Saya pikir kita harus bersiap dengan tenaga kerja kita. Kita akan memberikan bantuan pupuk dan bibit petani, memberikan informasi untuk pedagang, untuk memberikan akses modal juga yang untuk memberikan, melakukan promosi produk langsung, mengembangkan UMKM, dan saya adalah pelaku dari motivator untuk mengembangkan UMKM, dan juga kita akan bantu dengan pembukaan pasar. Ya, Prof, kalau produktivitas rakyat naik, perekonomian naik, kami percaya bahwa otomatis investor swasta akan datang dengan sendirinya. Mereka akan melakukan investasi, mereka akan membuat pabrik-pabrik sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Kita harus melakukan hilirisasi produk-produk pertanian dan perikanan. Kenapa kita tidak beri ikan patin kita buat pindang patin dan kita kalengkan? Kenapa kita tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan cabai yang ada di beberapa daerah untuk dibikin sambal dan kemudian dibotolkan? Jadi barangkali itu, dan juga kita akan sangat antisipatif dengan perkembangan bidang properti. Dan barangkali Muhendi bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Waktu masih ada. Tentunya silakan. Investor ini masuk tentu pasti melihat infrastruktur yang ada, baik itu jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Dan juga kita harus mempermudah perizinan di pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Kita tahu Pak Helmi merupakan pelaku bisnis yang berpengalaman. Insya Allah tentunya Pak Helmi sangat memahami apa yang diinginkan para investor untuk masuk ke Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Tentunya sistem perizinan satu atap ini harus kita laksanakan di mana bisa diselesaikan lebih cepat dan terukur. Kami yakin infrastruktur yang baik karena sangat berpengaruh terhadap hasil jual dan produksi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Helmi Yahya dan Pak Mucendi. Selanjutnya pertanyaan yang saya akan ajukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan ini berkaitan dengan tema penyelesaian masalah daerah. Masalah yang masih melilit di daerah sekarang ini adalah rendahnya kualitas dan etos kerja dari aparatur sipil daerah. Padahal dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana upaya dan strategi Bapak berdua dalam meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur sipil daerah tersebut? Waktunya 3 menit, dipersilakan. Terima kasih moderator. Kita berbicara tentang aparatur sipil negara. Tentunya kita harus menempatkan yang pertama aparatur sipil negara. Yang pertama kita harus menempatkan para pegawai sesuai dengan kemampuannya, the right man and right job and right place. Kemudian setelah kita menempatkan aparatur negara pada tempatnya, tentunya pemerintah harus memberikan sarana-sarana yang dapat menunjang pekerjaan mereka sehingga mereka dapat melayani masyarakat secara maksimal. Kemudian yang kedua,
tentunya pemerintah harus memberikan reward dan punishment kepada aparatur pemerintah yang berprestasi, baik yang tidak disiplin. Itu harus kita tanamkan sehingga kita tidak lagi menemukan para aparatur negara yang tidak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang kesejahteraan aparatur negara. Tentunya pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang ASN. Tentunya kita harus segera menerapkan Undang-Undang ASN tersebut agar dapat mensejahterakan aparatur negara. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan Pak Ilyas menambahkan. Terima kasih. Di samping itu juga kami akan memberikan pendapatan-pendapatan lain kepada para PNS sesuai dengan beban kerjanya dan sesuai dengan undang-undang baru, Undang-Undang ASN. Jadi segera itu akan terrealisasikan. Kita sangat mengupayakan untuk kesejahteraan para PNS dengan mendapatkan tambahan-tambahan lain yang sesuai dengan beban kerja. Jadi yang bekerja lebih berat tentu penghasilannya akan lebih besar lagi. Terima kasih. Waktu masih ada. Tentunya silakan. yang terakhir kita mengingat kembali karena Tanjung Senai ini adalah perkantoran yang sangat megah. Tentunya ke depan kita akan memberikan shuttle bis, ada 3 di depan, 3 di belakang. Jadi aparatur negara yang bekerja di Tanjung Senai tidak akan mengalami beban kerja. Jadi itu akan secara gratis akan mengantarkan para pekerja, baik itu anggota DPR yang mungkin tidak mempunyai kendaraan, bisa dari depan ke belakang secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih ada. Baik, terima kasih kepada Pak Noviadi dan Pak Ilyas. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada para pendukung ketiga pasangan calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Masing-masing diberikan waktu 1 menit. Kami persilakan untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pendukung pasangan calon nomor 2. Dipersilakan. Terima kasih. Terakhir kami persilakan pendukung pasangan calon nomor 1. Dipersilakan.